Kok bisa? Terus bagaimana orang bisa percaya kalau lu bisa menjaga motornya, Bapak? Kalau motor lu sendiri aja dimaling. Aneh banget dah. Jangan teriak-teriak. Kan saya udah buka pagar. Iya, jangan teriak-teriak. Ini tanah saya ya. Saya suka-sukanya mau keluar masuk. Saya keluar masuk sesuka saya. Widih, ini siapa mbak-mbak? Gue baru tahu ada mbak-mbak ini. Ngamuk Masuk sesuka saya. Gila, mukanya tenggil banget, sumpah. Gue seneng banget ngeliatin orang-orang muka tenggil kayak gini bikin masalah, sumpah. Dia tidak tahu kekuatan internet seperti apa. Si Jia ini nanya, berapa lama di sini? Si bapak-bapaknya jawab, besok balik ke Kendari. Tiba-tiba keluar kalimat yang tidak semestinya. Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Gue dari tadi berusaha positive thinking ini, asli. Cuman orang di internet udah keburu mikir yang aneh-aneh. Karena apa? Karena cara memandangnya aneh sekali. Albert bilang setelah matikan kamera saya, tidur sebentar di hotel dan pergi. Barulah saat itu saya tahu mereka tidak baik. Albert, lu otak lu dipakai, Albert. Albert nama palsu, botak, Inilah alasan kenapa gue selalu seneng ketika ada yang mention gue di Twitter atau di IG. Kadang kocak-kocak anjing yang dikirimin. Tukang parkir minimarket malah kehilangan motornya sendiri saat tugas di Jakarta Timur. Kok bisa? Terus bagaimana orang bisa percaya kalau lu bisa menjaga motornya, Bapak? Kalau motor lu sendiri aja dimaling. Aneh banget dah. Ini bener anjir, lucu banget. Tukang parkir minimarket malah kehilangan motornya sendiri saat tugas anjing. Sebutnya tugas di Jakarta Timur. Gokil, Jakarta Timur emang brong banget. Gokil. Petugas keamanan parkir malah kehilangan motor. Oke, juru parkir di minimarket yang harusnya berjaga menjaga motor agar tidak hilang malah kehilangan motornya di Jakarta Timur. Peristiwa tersebut menimpa tukang parkir minimarket di Jalan Manunggal 2, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kehilangan motor yang diketahui milik adiknya. Punya adiknya lagi. Masalahnya adalah tukang parkir. Saya parkir di pojok dan biasanya aman-aman aja, tapi ini saya jadi korban. Ya Allah. Kronologisnya waktu dia lagi mau ke kamar mandi minimarket, habis parkirin motor, dia masuk kamar mandi kurang lebih 10 menit. Habis dari kamar mandi dia keluar, terus ngeliat motornya udah nggak ada. Supaya tahu motornya kemana, dia minta pertolongan karyawan minimarket buat ngecek CCTV. Waktu dicek CCTV bener, ada 2 pelaku naik motor, 1 orang jaga di motor. Anjing, ini mah komplotan, maksudnya ini sindikat, beneran sindikat anjing. Mengetahui adanya bukti pencurian, Usmayana mengungkapkan berencana melaporkan kejadian itu ke Polsek Cipayung. Ya Allah. Nggak boleh ketawa ya, parah lu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba maaf melenceng di sini ada yang tahu obat buat darah tinggi dan kolesterol? Anjing, ini iklan IG makin nggak masuk akal. Ini orang lagi kemalingan tuh. Kerja tuh motornya nggak ada. Saya buka CCTV, dicolong orang. Masalahnya yang komen di sini tuh kayak, apakah termasuk azab? Iya. Jagain motor sendiri aja nggak bisa kayak gayaan mau jagain motor orang. Ya Allah. Kalau ini kita mungkin bisa bersimpati ya, kasihan men, motor hilang men. Kalau kejadian ke kita kan nggak pengen juga gitu. Dan kondisinya tuh memang ada di titik poin yang cukup memberatkan, yaitu dia sedang melakukan kegiatan untuk buang hajat kan. Itu penting bro, nggak bisa ditunda itu. Kalau ditunda nanti jadi masalah, dan karena itulah. Tuh, orang juga komen gitu, men, ketawa-tawa doang aja, gak jelas tebar. Tapi ya mungkin ini bisa lo jadikan pelajaran. Maksudnya pencurian itu tidak hanya mengincar orang-orang tertentu, tapi kayak bisa jadi semua orang. Bisa jadi lu, bisa jadi tukang parkir ini ya. Berhati-hatilah, kejahatan di mana-mana. Lapor polisi. Pakai kunci T bro, itu bro. Kasian banget bapaknya. Semoga dapat yang lebih baik, Pak. Amin. Oke. Karena videonya udah lucu kan, mari kita mulai videonya dengan yang lebih lucu lagi, yaitu perkara-perkara kocak
yang terjadi sama pejabat-pejabat kita. DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, membuat postingan di Instagram, di mana postingannya itu cukup membuat saya kebingungan tentang bagaimana pola pikir editornya, bagaimana pola pikir orang yang meng-ACC ini, bagaimana pola pikir orang yang naikin ini ke Instagram. Kemarin kita kesel nih perkara Timnas menang, Timnas nobar, lebih gede foto pejabatnya. Ini pun dilakukan ketika memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kenapa mereka yang naik? Ditanya ini yang naik ke surga siapa? Iya. Emang nggak ada rundingan dulu gitu? Maksudnya kayak, yang gue yakin sih, gue nggak tahu ya. Tapi pendapat gue, empat bapak ini mungkin tidak begitu melihat sosial media, mungkin tidak begitu peduli terhadap sosial media. Tapi kan at least ada adminnya, ada desainernya. Orang kan komennya jadi Tuhan, naikkan saja mereka segera. Gimana tuh? Didoain. Maksudnya tuh gak harus ada fotonya gitu. Gimana sih? Ini kayak bisa gambar salib aja, atau bisa ucapan aja. Kenapa ada foto bapak-bapaknya? Hah? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Aduh. Terus ini sebenarnya nggak komedi, tapi ini lebih menimbulkan perdebatan. Dan perdebatannya gini, ada perwakilan Badan Kerjasama Organisasi Wanita dari Kalimantan Timur, Ibu Marliana, yang ngeluarin kalimat kayak gini. Kalimatnya adalah, untuk cegah perselingkuhan dan kekerasan, aparatur sipil negara wajib pasang foto keluarga di meja kerja. Ini gimana ya? Gue nggak tahu tujuannya apa, tapi apakah dengan melakukan hal tersebut masalahnya bisa berhenti? Gue rasa enggak. Ntar dulu, lampu belum dinyalain, bentar. Ah, terang. Gue rasa enggak. Orang kalau tabiatnya suka selingkuh, ya selingkuh aja. Menurut lu ada berapa banyak bapak-bapak pejabat, bapak-bapak yang, salah satunya yang kemarin nyawer biduan pakai uang negara itu, maksudnya ada berapa banyak bapak-bapak yang di HP-nya itu wallpapernya istri sama 2 anaknya, mungkin 3, tapi tetap pergi ke tempat-tempat pijet. Kalau udah tabiatnya buruk, busuk, ya mau digimanain juga itu tidak akan mengubah apapun gitu. Maksudnya ini jadi nggak make sense gitu, jadi seperti tidak ada pengaruhnya. Daripada masang foto keluarga, mending dipasang aturan yang jelas tentang hukuman yang akan mereka dapatkan kalau mereka melakukan perselingkuhan atau kekerasan. Kan gitu aja dong. Taruh aja gitu kayak di frame, kayak frame ini. Kan ada frame foto saya bersama istri ya nih. Kan foto frame saya bersama istri. Mungkin bapak-bapak itu bisa diganti kayak, aturan kalau selingkuh, 1 dipecat, 2 diberhentikan secara tidak hormat, sama aja sih. 3 bayar denda 1 miliar, 4 meninggal kagak masuk sorga. Ini jadi solusi gitu. Maksudnya mending gitu, orang kan jadi takut. Jangankan foto pak, bu. Jangankan cuma naruh foto. Ada banyak loh pejabat-pejabat yang sudah disumpah di bawah kitabnya masing-masing, tapi tetap korupsi. Yo. Mereka sama Tuhan aja berani bohong, gimana sama istrinya? Yo Allah. Masya Allah. Tiba-tiba gitu gua. Tiba-tiba gitu apa tuh? Kalau mau gampang pasangin, nama aja gitu, biar inget, malaikat Israel. Nah, biar inget dia kalau sewaktu-waktu nakal, tiba-tiba nyawanya dicabut gitu. Menurut lu akan berpengaruh atau tidak? Gue nanya lu aja. Kita voting bisa. Di meja kerja bapakku dari dulu selalu ada fotoku dan abangku. Selingkuh juga, iya. Sekalian foto nisan bu, biar inget dosa dibawa mati. Kalau cuma foto mah medsos juga diupload, tapi tetap nggak ngaruh, ada. Bikin kebijakan riset dulu nggak sih? Nggak tahu. Ya mungkin perkara kurang riset kali ya. Kurang informasi tentang cowok-cowok gatel tuh sebenarnya gimana gitu. Menurut lo apakah efektif? Nggak tahu. Oke, perkara selanjutnya datang dari Bekasi. We love Bekasi. Jadi ada sebuah jalan yang
tiba-tiba aja nih dijadiin tempat parkir, padahal yang punya bukan si tukang parkir ini. Jadi hitungannya tukang parkir ilegal lah. Parkir ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, ini intinya ilegal. Awalnya tuh video yang keluar gini. Jadi ada orang mau ngeluarin mobil, kehalang motor kan, jadinya mobilnya nggak bisa keluar. Terus dia marah-marahin tukang parkir karena apa? Karena ini lahan tuh lahan punyanya yang punya mobil. Di sini tuh sebenarnya ada pagar. Pagar ini supaya yang bisa masuk ya yang punya mobil doang. Tapi pagar ini dijebol sama tukang parkirnya. Udah berkali-kali digembok, udah berkali-kali diganti gembok, tapi tetap dirusakin sama tukang parkirnya. Untuk apa? Supaya dia bisa narikin duit orang-orang yang naruh motor di sini. Yang punya lahan parkir tentu kesel dong, maksudnya mobilnya jadi nggak bisa keluar. Terus dia akhirnya marah-marah sampai ada titik poin kesel kayaknya. Mobil mau keluar, Mas. Nah, diteriakin kan? Udah buka pagar. Diteriakin tapi dia nyolot. Kayak jangan teriak-teriak lu gitu. Udah buka pagar. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Oh, mobil mau keluar. Jangan teriak-teriak. Kan saya udah buka pagar. Iya, jangan teriak-teriak. Ini tanah saya ya. Saya suka-sukanya mau keluar masuk. Saya keluar masuk sesuka saya. Widih, ini siapa mbak-mbak? Gue baru tahu ada mbak-mbak ini. Ngamuk Masuk deh. sesuka saya. Hah? Viral lo nanti lo. Gila mukanya tenggil banget, sumpah. Gue seneng banget ngeliatin orang-orang muka tenggil kayak gini bikin masalah, sumpah. Dia tidak tahu kekuatan internet seperti apa. Viral lo nanti lo. Gue nggak tahu ya, kayaknya pasar deh. Nih, gembok berkali-kali dirusak, lebih dari 6 kali dimasukin cairan ke gembok biar nggak bisa dibuka atau berkarat. Jadi itu tukang parkir liar, nggak beradab, udah lama banget parkir di sana. Pernah dibikin portal dan digembok, tapi dirusakin terus dan dimasukin cairan ke dalam si gembok itu. Padahal itu tanah saya, dan banyak warga sekitar atau tetangga juga tahu, selalu menghalangi jalan dan marah-marah nyolot. Pernah juga pasang tulisan di portal, tulisan dilarang parkir di sini, dia copotin dan tempel tulisan di pagar rumah saya. Kan nantang dan terkutuk gitu. Dikasih tahu malah ngeyel, pura-pura budek, masih bersikeras parkir di situ terus. Nah, ini kan jadi masalah kan. Lokasinya itu samping Pasar Ampera, Jalan Belimbing Raya, Perwira, Bekasi Utara. Hah? Di sini kayaknya, rumah Pak Malau. Oh iya nih, ketemu kan? Ini tahun 2023. Aduh, nggak kelihatan, nggak pas lewat gitu. Jadi intinya rumah bapaknya tuh masuk ke kanan situ, masuk ke kanan. Dan ini tuh jalan sempit loh men. Dan di sini pasar. Mungkin orang-orang yang dari arah sini atau arah sebaliknya itu biar dekat parkirnya di sini aja, masuk ke pasarnya lewat sini. Ya ini nggak tanpa pertanyaan sih, maksudnya ini jelas gitu, ini punya, ini lahannya dia, buat jalan masuk mobilnya dia, harusnya suka-suka dia. Ini yang punya warung ini nggak sih yang tadi nyolot? Aduh, kocak. Udah bikin masalah, marah-marah. Oh bukan yang punya warung itu. Oh iya deng. Iya bener yang ini. Aduh, lucu banget kehidupan. Tentu perkaranya jadi panjang dong. Wah, panjang sekali itu. Pada akhirnya pelaku diamankan. Demi 2.000, dia mintain parkir di lahan yang bukan punyanya. Dia kenal baik sama yang punya tanah juga kagak, izin juga kagak, ngerusakin gembok 6 kali. Sayang banget beli gembok begitu. Akhirnya klarifikasi. Ya Allah. Dengan surat pernyataan ini, saya Adang Surahman, umur 30, alamat Kampung Bula Perwira, RT 3, RW 15. Dengan ini saya menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat sekitarnya yang merasa terganggu akibat adanya parkiran di Jalan Belimbing atau sepanjang gang. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan. Udah Pak. Takutnya baru pas ada polisi. Aduh, ada aja kocak. Masih sempet RCTI, oke lah, oke banget lu. Perasaan lu yang buat salah,
Perasaan yang bikin salah ngana, kenapa happy bener lah RCTI oke. Seh. Saya bikin salah, saya yang oke. Gue paham ketakutannya, maksudnya kemungkinan besar kenapa akhirnya damai adalah mungkin kayak yang dilawan orang asli sana lah, atau kawannya lebih banyak lah, daripada menimbulkan masalah lebih lanjut yang gitu-gitu kan. Kemungkinan itu, maksudnya kadang tuh orang selalu selesai ketika masalah ini menemui titik poin, entah klarifikasi minta maaf atau dipenjara atau apa. Tapi kadang orang lupa setelahnya tuh gimana. Mungkin yang biar jadi semuanya aman adalah ya udah relationship-nya diperbaikin aja supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Tapi kenapa shit, kayak kagak ada salahnya bocah. Nah ini bapak-bapak nimbru sepeda bagus pak. Buset. Ya ditangkap. Nah. Pegawai kantor gaji 5 juta per bulan, kang parkir ATM pendapatan bersih 2.000 per menit, 43 juta per bulan. Anjing, ini matematika siapa 2.000 per menit, tapi ya ada ya orang kelakuan ya, kang parkir masih aja. Lah ini tadi masih ada hubungannya sama kang parkir yang motornya hilang, tapi kayak ini Mbak ini kagak nih. Mbak ini siapa dah? Dan akan kita tutup dengan perkara ini. Kita lah mencintai Indonesia. Kita happy dengan apapun yang ada di Indonesia. Kita senang sama orang-orangnya. Bahkan lu pernah ingat gak sih ada video yang ada orang Indonesia tinggal di US, terus dia happy banget ketika akhirnya ketemu sama orang Indonesia lagi main ke sana. Happy banget ya. Karena apa? Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah. Tapi kalau terlalu ramah seperti bapak-bapak botak ini keterlaluan. Sebenarnya gini, kita harus disclaimer dulu dari awal. Kita nggak tahu maksud bapaknya apa, tapi dari cara pandangnya, dari cara dia ngomong, itu kayak sangat amat wadaw. Ada seorang YouTuber asal Korea, namanya Jia, subscribersnya 93.000. Dia kayaknya bikin konten makan-makan. Intinya dia kayak sempat ada kerja di Korea, terus berhenti, terus dia traveling, terus akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia. Gue kurang tahu juga karena gue nggak nontonin semua videonya. Tapi 4 hari lalu dia naikin video ini. Videonya itu dia main ke Manado, terus lagi makan gitu. Saya mau coba brand. Dia lagi makan es Brenebon. Aduh, gue pengen nyobain tuh, gue belum pernah nyobain. Dia lagi ada di tempat makan gitu, di salah satu tempat makan. Tiba-tiba ketika lagi makan, ada 2 bapak-bapak datang terus langsung ngeliatin gitu. Bukan live, hanya reken. Asli sini ya? Manado asli? Saya dari Korea. Hah? Dari Korea. Oh, Korea. Traveling. Ya, asli Manado. Asli Kendari. 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 Oh. Gabung sini, gabung. Boleh? Boleh gabung sini. Boleh rekam juga? Mukbang. Susah sekali ya untuk membedakan orang ramah sama orang sus gitu ya. Intinya tiba-tiba ada 2 bapak-bapak datang, terus bapak-bapak ini kayak nanya asli Manado enggak, dari Korea. Terus kayak bapaknya ditanya asli mana, asli Manado enggak. Bapak-bapak ini dari Kendari lagi main ke Manado. Terus dia ngajak gabung, mau gabung enggak gitu. Awal itu gestur yang cukup ramah, terus kelihatannya mungkin orang mikirnya baik lah ya, maksudnya as an Indonesian gitu kita. Tapi cara pandangnya tuh rada gimana gitu? Tiga tadi satu. Oke. Masih panas. Nanti saya akan ke Bunaken. Apa sih? Canggung sekali. Gak bisa gue nonton kayak ginian. Awkward. Makan. Silakan. Nah ini, titik inilah yang jadi masalah utamanya. Jadi kan si Jia ini nanya berapa lama di sini. Si bapaknya jawab besok balik ke Kendari. Tiba-tiba keluar kalimat yang tidak semestinya. Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Tapi jam 2 pulau.
keponakan. Jam 2. Jam 2 ada pulau ini. Iya. Satu bit. Kali lagi kita disclaimer dulu, kita nggak tahu intensinya apa. Gue dari tadi berusaha positive thinking ini, asli. Cuman orang di internet udah keburu mikir yang aneh-aneh. Karena apa? Karena cara memandangnya aneh sekali. Lu lihat komen-komennya kayak apa? Saya mau komen sekali lagi. Kalau botak ini memiliki kontakmu atau media sosialmu, langsung blokir. Kami tidak mau kenapa-napa di sini. Untungnya direkam, seenggaknya wajah dan sikap bapak-bapak yang baik ini bisa disaksikan oleh semua orang. Mantap. Semoga istri Om Botak lihat video ini. Kalau dia punya istri, kalau enggak. Yang jadi concern orang-orang, terutama orang Manado, adalah kalimatnya ini terjadi di Manado. Meskipun si bapak-bapak ini kalimatnya dari Kendari, bukan dari Manado, tapi ini ngebikin orang Manado aslinya kesel. Karena apa? Karena nama Manado yang dibawa-bawa, jadinya jelek gitu loh. Gue gak pengen yang nge-base banget, gue gak pengen yang terlalu ngata-ngatain banget, tapi yang mau tahu nama asli si Gunsa, Gundul Sange, ya Allah. Ketemu orangnya. Berprofesi sebagai ASN aktif di kota Kendari. Wah, manuvernya kemana nih? Well, at least gini. Ketika si bapaknya datang, si Jia ini kan sempat ada nanya kayak, boleh direkam? Terus bapaknya bilang boleh. Tapi pantaskah seorang aparatur sipil negara mengajak seorang wanita dari Korea yang sendirian ke Indonesia ke hotel? Gue kayak berusaha positive thinking tapi susah banget. Gue nggak pengen memperburuk suasana sih, tapi orang-orang udah buruk sendiri. Hati-hati Kak Jia, orang jahat itu tuh tiba-tiba gitu kan. Albert botak nggak bermodal. Wah. Oh, tadi waktu kenalan, tadi kan dia ada kenalannya. Dia bilang cari teman baru, aku teman baru. Terus dia salaman gitu kan. Albert. Setelah dicari tahu netizen, ternyata namanya bukan Albert. Apa yang terjadi tuh? Halo Bapak Albert. Intensi Bapak apa? Ayo Pak. Ngaku Pak. Bapak Albert. Bapaknya yang bilang loh, boleh direkam? Boleh. Bapak Albert. Bapak kan yang bilang boleh direkam, Bapak Albert. Tapi gue bingung banget sama pola pikirnya, sumpah. Aneh sekali loh video ini. Kalau dipikir-pikir ya. Maksudnya si bapaknya sadar kalau dia direkam, tapi kok dia masih ngomong kayak gini? Besok. Kapan? Mampir ke hotel aku boleh? Mampir ke hotel aku boleh? Tapi jam 2 pulau keponakan. Jam 2 ada pulau ini. Udah sering ke Indonesia? Nah, terus yang gimmick yang menyebalkan tuh ini nih. Kan ada bapak satunya ada nanya. Udah sering ke Indonesia? Ya, sering-sering. Bali udah? Bali minggu depan. Terus tiba-tiba Albert ini ikut ke Bali. Ikut. Ke Toraja sudah? Toraja? Oh, belum. Belum? Belum. Ke negeri di atas awan. Awan? Si Albert ini matanya kemana sih dari tadi? Matanya menyeramkan sekali orang ini loh. Awan? Gunung. Awannya di bawah. Jadi bisa dipegang. Wah. Nah. Ayo pergi, boleh. Ayo boleh. Boleh. Kapan? Ayo. Kapan? Boleh. Men, kalau lu masih mendekati wanita dengan pendekatan seperti ini creepy. Ya, Bapak Albert, saya tidak tahu Bapak Albert bagaimana kesehariannya, tapi ini creepy Bapak. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau melakukan hal-hal seperti ini di Korea, Bapak bisa ditangkap Bapak. Taruh ini. Bapak Albert ini minta ditanyakan ke Bapak ini untuk ditanyakan ke Jia nomor HP-nya boleh minta atau enggak, intinya gitu.
Korea tuh. Dia nanya nomor HP, nomornya apa? Pakai nomor apa? Nomor Indonesia atau nomor Korea? Nomor Korea. Nomor Korea loh. Ini Labengki. Ada upaya untuk meminta nomor telepon. Tadi mana itu berita yang awal tadi mana? Berita yang awal tadi mana yang katanya pasang foto biar gak terjadi perselingkuhan? Ini kalau misalkan kelakuannya begini di luar itu tidak berpengaruh. Coba. Mereka bilang mereka pegawai negeri, PNS. Udah. Bisnis. Makan. Mau disuapin, mau suap-suapan. Ini ala, ini. Mantap. Ini. Doski punya istri nggak ya? Gue penasaran sangat sih. Kasnya Songi. Songi. Apa ini? Makannya apa? Oh, udah habis itu cabut ya? Wah. Oh, habis itu cabut, habis itu udah. Terus tidak ada pertemuan lagi. Gue beruntungnya sih Doski aman ya. Anjir serem banget. Di channel gue kan kayak ada, I don't know, 30-40% yang nonton cewek. Lu bisa bayangkan kondisi lu kayak apa gak sih kalau lu tiba-tiba ketemu sama Doski? Gue aja yang cowok kalau misalkan diajakin obrolan kayak gitu gue gak mau. Serem sekali. Gue nggak tahu di Kendari kayak apa ya. Kan katanya Doski kerja di Kendari kan. Gue nggak tahu di Kendari kayak apa. Tapi kalau bapak dari Kendari ini tahu di Jakarta orang bisa dimaki-maki gara-gara video kayak gini, mungkin dia tidak akan berani ngomong kayak gitu di depan kamera mungkin ya. Astaga Tuhan. Dan ini kan ada yang bilang kayak cari teman dekat wanita di tempat baru, jangan mudah dekat dengan laki-laki. Aku lebih nyaman ngeliat video kamu sendiri daripada ngeliat kamu dekat sama orang asing mencurigakan kayak gitu. Terus dibalas sama Jia, iya seharusnya saya lebih hati-hati. Saya pikir mereka orang baik, tapi saya takut karena Albert tadi yang ternyata namanya bukan Albert, yang ternyata adalah PNS, terus mengundang saya ke hotel setelah mematikan kamera saya. Bapak cabul, Anda botak. Yeay. Baru boleh, soalnya emang di sini ada beneran, nyari masalah aja lu. Albert bilang setelah matikan kamera saya, tidur sebentar di hotel dan pergi. Barulah saat itu saya tahu mereka tidak baik. Albert, lu otak lu dipakai Albert, Albert nama palsu, botak, Ih gila, gue nggak tahu sejauh ini ternyata. Men itu. Kalau beneran PNS ya, bagaimana bisa kita menyerahkan urusan kewarganegaraan kita, kenegaraan kita terhadap orang yang palanya kayak gitu? Kayak kucing garong ketemu ikan asin, anjing. Gila gak lu? Garangan cok, asem. Mulai sekarang saya harus berhenti bicara dengan laki-laki baru. Sejujurnya bapak botak menakutkan saya setelah kamera dimatikan. Lu ngebikin orang trauma, botak. Bapak botak, Bapak botak ini harus diberi pelajaran yang jelas ini. Atasannya kemana ini? Astagfirullahalazim, istighfar bapak botak. Untung orang Indonesia lainnya tuh menaruh empati yang sangat tinggi untuk kemudian menyemangati dia dan kayak ngasih permintaan maaf as an Indonesian gitu. Kalau kagak anak orang kalau cabut bikin berita di bawah kalimatnya kalau cowok-cowok Indonesia semuanya kayak gitu gimana? Untungnya saya tidak memberitahu mereka hotel dan nomor saya, tapi harus tetap hati-hati. Cari, sumpah. Cari. Nih paling gini nih kayak gitu. Stres gila. Jia, come to Makassar. Makassar adalah kota metropolitan. Kalau mau jalan-jalan ke Indonesia Timur, Makassar paling bagus dan mantap. Terus kayak, oh, apa kamu wanita? Betul, bapak botak tidak baik. Bapak botak tidak baik. Bapak botak, kamu membuat anak orang trauma. Bapak botak. Gua akan ngebacain komen terus kayak yang ngata-ngatain bapak botak, sumpah. Anjir. Ih, mesum banget. Ih.
Tandain, sumpah dah tuh, tandain orangnya, dicari tahu kemana. Ide panjang nih perkara. Kalau ada update lagi akan gue kasih tahu. Semoga akan berlanjut menjadi sesuatu yang bisa menenangkan hati dan pikiran banyak orang. Gue nggak tahu bagaimana cara memandang ini, tapi kalau misalkan somehow ada orang dari luar negeri takut datang ke Indonesia karena yang dilihat adalah tipikal bapak-bapak botak seperti ini, lu bakal gimana? Deh, cabut deh. Sekali lagi nanti kalau ada update akan gue kasih tahu. Semoga jelas Doski siapa, karena udah mulai rame juga dia diomongin di Twitter, di IG. Gue yakin istrinya, kalaupun dia punya istri ya, istrinya bakal murka mencak-mencak bro. Gue yakin hilang itu pala. Dari botak tumbuh langsung rumput. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. So, some support mungkin. Di komen, di like, di subscribe, gue gak tahu apapun itu. Meskipun ada sentimen negatif tentang orang Korea atau orang dari negara lain bikin vlog di Indonesia, tapi ya kalau yang kayak gini tetap harus dikasih tahu men, kalau dia harus berhati-hati dan tidak bertemu dengan bapak botak ini. Semoga jelas sih dia ngapain. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut, komen, subscribe channel ini buat yang belum. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri Skianda. Aneh banget lu. Orang mana? Menurut lu ada otak, ada isinya nggak? Gini, pertama, dia divideokan. Otaknya apa nggak jalan? Dikira nggak bisa jadi bukti. Dia memalsukan nama. Namanya bukan Albert. Dari yang gue baca di kolom komentar sih gitu ya. Maksudnya nama aslinya bukan si Albert. Tiba-tiba ngajakin mampir ke hotel, minta nomor HP. Sosok pengen nyuapin lagi, anjing. Keplak kata gue palanya, pakai sendok tang gitu kayak juga tang. Aneh banget dah orang. Awalnya gue nggak pengen ngata-ngatain men, karena ini masih belum pasti. Mungkin intensinya dia baik atau gimana, gue nggak tahu. Makin dijelasin nama jiahnya makin kesel gue. Nggak ada otaknya emang. Ada tapi udah digade gitu. Bye bye. Apa itu begini? Botak. Anjing gak jelas.